Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Oktia Hayuliandani, mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, akan memaparkan sedikit pembahasan mengenai difusi inovasi dalam komunikasi massa. Sebelumnya, tulisan ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Public Relations. Baik, sebelum ke pembahasan, pertama kita harus mengenal istilah difusi dan inovasi. Perkembangan teknologi di era globalisasi tidak dapat lagi dibendung. Perkembangannya pun sangat pesat dan masif. Tidak hanya barang elektronik saja, namun mencakup pada dunia pendidikan. Berkembangnya teknologi sebagai pemacu terus berkembangnya inovasi-inovasi di semua tatanan, baik ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan lain sebagainya. Begitupun dalam konteks komunikasi. Digitalisasi yang semakin pesat ini sangat dimanfaatkan baik secara perorangan maupun secara organisasi atau lembaga dalam melakukan komunikasinya. Tentunya sesuai dengan kepentingannya. Saat ini begitu banyak bentuk teknologi komunikasi yang menyebar dan diadopsi oleh masyarakat. Salah satunya adalah komputer atau bisa kita kenal sebagai PC dan juga notebook. Dengan komputer ini orang-orang dapat mengakses internet. Pada dasarnya internet itu merupakan jaringan di mana orang-orang semakin mengandalkan internet ini untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya, seperti kebutuhan informasi, hiburan, dan bahkan pelarian. Manusia era teknologi komunikasi senantiasa menjalin interaksi baik secara bertatap muka maupun memanfaatkan berbagai media. Semua tergantung dari nilai-nilai yang terdapat dalam teknologi komunikasi itu sendiri dan juga tergantung pada latar belakang kultural masyarakat penerima inovasi tersebut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencari tahu mengenai apa pengertian difusi inovasi dalam komunikasi massa menurut Everett M. Rogers. Lalu, apa saja unsur-unsur difusi inovasi dan bagaimana tahap-tahap proses difusi inovasi tersebut? Baik, untuk yang pertama, kita harus mengenal dulu istilah difusi dan inovasi. Inovasi diartikan sebagai suatu ide, praktek, atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lain. Dalam arti yang lain, inovasi sama dengan teknologi, yaitu suatu desain yang digunakan untuk tindakan instrumental dalam rangka mengurangi ketidakteraturan suatu hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam sejarah Amerika Serikat, teori difusi inovasi ada sejak tahun 1950-an. Dalam konteks sejarah yang dimaksud, pemerintah Amerika Serikat melakukan riset untuk mengetahui bagaimana dan mengapa sebagian petani di sana mengadopsi teknik-teknik baru dalam pertanian, sedangkan sebagian lainnya itu tidak. Everett M. Rogers adalah salah satu dari tim eksplorasi ini. Berasal dari sejarah tersebut, meskipun pada awalnya teori difusi ini ditunjukkan untuk memahami difusi dari teknik-teknik pertanian, tapi pada perkembangan selanjutnya teori difusi ini digunakan pada bidang-bidang lainnya secara lebih umum. Teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers kemudian diformulasikan dalam sebuah buku pada tahun 1962 dengan judul Diffusion of Innovation, di mana buku ini dalam perkembangan selanjutnya menjadi landasan pemahaman tentang inovasi, karakteristik inovasi, mengapa orang mengadopsi inovasi, faktor-faktor sosial apa yang mendukung adopsi inovasi, dan bagaimana inovasi tersebut berproses di antara masyarakat. Jadi bisa kita katakan inovasi di sini adalah suatu ide atau hal-hal baru. Seperti itu. Sedangkan Difusi adalah suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Difusi ini dapat dikatakan juga sebagai suatu tipe komunikasi khusus di mana pesannya adalah ide baru.
Difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Jelas di sini bahwa istilah difusi tidak terlepas dari kata inovasi. Rogers dalam bukunya Diffusion of Innovation mendefinisikan bahwa difusi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Jadi, difusi inovasi adalah suatu proses di mana penyebaran ide-ide atau hal-hal baru di dalam sebuah kelompok sosial, dan jelasnya bahwa difusi inovasi ini berfokus pada bagian mana sebuah gagasan atau ide baru tersebut dapat dimungkinkan diadopsi oleh suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga tentang komunikasi massa. Everett M. Rogers mendefinisikan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Di sini ada beberapa pendapat mengenai komunikasi massa menurut para ahli komunikasi. Yang pertama ada dari George Gerben. Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi berbasis teknologi dan lembaga dari aliran pesan yang berkelanjutan serta paling kuat dibagikan dalam masyarakat industri. Selanjutnya ada pendapat dari Janowitz yang menyatakan bahwa komunikasi massa terdiri atas lembaga dan teknik dari kelompok tertentu yang menggunakan alat teknologi seperti pers, radio, film, dan lain sebagainya untuk menyebarkan konten simbolis kepada khalayak yang besar, heterogen, dan sangat tersebar. Lalu ada pendapat dari John R. Bittner yang mengatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Ada juga pendapat dari J. Black dan Frederick C. Whitney yang menyatakan bahwa komunikasi massa merupakan sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. Ada juga pendapat terakhir dari Apriyadi Tamburaka, yaitu menyatakan bahwa komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa secara cepat dan periodik, menyebarluaskan pesan untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau memacu perubahan di antara masyarakat yang beragam. Dari ketiga padanan kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi dalam komunikasi massa adalah suatu proses di mana penyebaran ide-ide atau hal-hal baru di dalam sebuah kelompok sosial dengan menggunakan media massa berteknologi modern yang mampu menyampaikan pesan secara massal dan mudah diakses, dan jelaslah bahwa difusi inovasi ini berfokus pada bagian mana sebuah gagasan atau ide baru itu dapat dimungkinkan diadopsi oleh suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Seperti itu. Jadi di sini difusi inovasi dalam komunikasi massa itu adalah proses penyebaran ide baru melalui saluran komunikasi. Seperti itu. Di sini ada unsur-unsur komunikasi. Ada unsur-unsur komunikasi itu yang pertama ada namanya sender. Sender atau bisa kita sebut sebagai komunikator, yaitu seorang yang menyampaikan pesan kepada satu atau lebih orang. Lalu yang kedua ada encoding. Encoding ini adalah pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang, atau bisa kita katakan
kegiatan membuat pesan encoding ini. Jadi bisa menulis pesan, merekam pesan, atau mendokumentasi sebuah pesan seperti itu. Lalu selanjutnya ada message. Message di sini adalah pesan yang akan disampaikan. Jika dalam difusi inovasi ini, berarti message di sini adalah berupa suatu ide atau hal-hal baru seperti itu. Lalu yang keempat itu ada media. Media ini bisa kita katakan sebagai saluran komunikasi. Saluran komunikasinya juga bisa kita temui seperti radio, televisi, terus komputer, telepon, jaringan internet, media massa, dan lain sebagainya yang digunakan untuk berkomunikasi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada decoding, yaitu proses komunikan menetapkan makna lambang dari komunikator. Atau bisa kita katakan kegiatan memaknai pesan. Jadi kegiatan membaca pesan, melihat pesan, atau mendengarkan pesan seperti itu. Itu namanya decoding. Lalu yang keenam ada receiver. Receiver di sini bisa kita sebut juga sebagai komunikan, yaitu seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Lalu ada juga respon. Respon itu adalah tanggapan atau reaksi komunikan setelah menerima pesan. Lalu ada juga feedback. Feedback itu umpan balik atas pesan yang telah disampaikan dari komunikator. Dan yang terakhir adalah noise. Noise itu adalah gangguan yang tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, unsur-unsur difusi inovasi. Unsur-unsur difusi inovasi ini ada 4. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi seperti yang kita ketahui di awal bahwa inovasi itu merupakan suatu ide atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya communication channel atau saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini merupakan sarana di mana pesan itu didapatkan dari satu individu ke individu lainnya. Jika dikaitkan dengan teori dasar komunikasi, yang mana komunikasi akan berjalan dengan sempurna jika mempunyai unsur saluran dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Hal itu pula sangat berlaku dalam difusi inovasi. Ya, jadi karena difusi inovasi itu merupakan penyebaran suatu ide baru, maka dalam difusi inovasi memerlukan suatu komunikasi, saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan tersebut kepada para. Lalu yang ketiga ada time atau waktu. Waktu ini merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi ini berpengaruh dalam 3 hal. Yang pertama, berpengaruh dalam innovation decision process, yakni suatu proses keputusan inovasi atau tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi tersebut. Lalu yang selanjutnya, relative time which an innovation is adopted by individual or group, yaitu waktu yang diperlukan oleh individu maupun kelompok untuk mengadopsi sebuah inovasi. Dan yang ketiga, waktu itu berpengaruh dalam innovation rate of adoption atau tingkat laju adopsi inovasi ataupun rata-rata adopsi dalam suatu sistem, yaitu seberapa banyak jumlah anggota suatu sistem mengadopsi suatu inovasi dalam periode waktu tertentu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada sistem sosial. Karena dalam berdifusi inovasi ini tentunya sasaran utamanya adalah suatu sistem sosial. Jadi sistem sosial itu adalah satu set unit yang saling berhubungan, yang gabung dalam suatu upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahap-tahap difusi inovasi.
Baik, dalam difusi inovasi dalam komunikasi massa ini terdapat 5 tahap. Yang pertama itu tahap pengetahuan, di mana seseorang itu sadar dan tahu bahwa ada suatu inovasi baru, suatu hal yang baru tersebut. Lalu yang kedua itu ada tahap persuasi atau tahap bujukan, yakni ketika seseorang tersebut mempertimbangkan suatu inovasi yang telah diketahuinya. Jadi yang pertama tadi kan seseorang sadar bahwa ada suatu hal yang baru seperti itu. Contohnya saja platform digital yang bernama Google Classroom. Google Classroom ini hadir pada era-era saat ini, belum lama ini. Nah, Google Classroom ini banyak digunakan pelajar untuk mengelola pembelajaran. Banyak digunakan suatu instansi pendidikan untuk mengelola pembelajaran dari guru ke murid, seperti itu. Pengumpulan tugas-tugas murid pun juga bisa dikumpulkan secara mandiri di platform Google Classroom tersebut. Nah, di sini tujuan utama proses difusi adalah agar diadopsinya suatu inovasi. Namun, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses inovasi tersebut. Faktor tersebut antara lain adalah karakteristik inovasi. Nah, di tahap persuasi ini adalah tahap di mana seseorang itu mempertimbangkan suatu inovasi yang telah diketahuinya itu, mempertimbangkan maksudnya suka atau tidak sama inovasi yang telah ditawarkan tadi itu, suka atau tidak, seperti itu. Nah, di sini dalam mempertimbangkan tersebut itu ada karakteristik dari inovasi. Yang pertama itu ada keunggulan relatif, yaitu derajat di mana suatu inovasi ini dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi seseorang itu pasti akan melihat platform ini baik nggak sih, membantu nggak sih, seperti itu. Lalu yang kedua ada kompabilitas, yaitu derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsian. Jadi seorang adopter itu akan melihat apakah platform tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, dan platform tersebut bisa nggak memenuhi kebutuhan di masa pembelajaran di masa sekarang ini, seperti itu. Lalu yang ketiga ada kerumitan, yakni derajat di mana inovasi dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Nah, apabila adanya suatu platform Google Classroom tadi dirasa rumit, maka platform tersebut banyak yang tidak mengadopsi, gitu. Masyarakat banyak yang menolak dari inovasi tersebut, biasanya seperti itu. Tapi kalau dirasa platform tersebut itu sangat mudah untuk digunakan, sangat mudah untuk dioperasikan, maka platform tersebut biasanya lebih banyak yang mengadopsi, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada kemampuan diuji cobakan, yaitu derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba dalam batas tertentu. Jadi setelah kita mengetahui platform tersebut, lalu kita mencoba apakah platform Google Classroom tadi itu menguntungkan bagi kita, gitu. Apakah ada hasil positif dari kita menggunakan platform tersebut, gitu. Lalu yang kelima itu ada kemampuan diamati, yakni derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seorang melihat hasil dari suatu inovasi, maka
maka semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut dalam mengadopsinya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada tahap keputusan. Di tahap keputusan ini ada dua keputusan yang mungkin diambil oleh para adopter. Yang pertama adalah keputusan adoption atau menerima inovasi tersebut. Dan yang kedua adalah rejection. Kalau rejection ini adalah kegiatan menolak dari inovasi yang diberikan tadi, inovasi yang diajukan tadi. Di sini rejection ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada active rejection dan juga passive rejection. Kalau active rejection ini adalah kelompok yang sebelumnya sempat mencoba aplikasi tersebut, lalu menolaknya, gitu. Kalau yang passive rejection ini adalah kelompok yang dari awal kehadiran inovasi tersebut sudah menolaknya, seperti itu. Sudah tidak ingin mengadopsi inovasi yang ditawarkan. Lalu yang keempat itu ada tahap implementasi, yaitu seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya tentang suatu inovasi. Jadi kalau sudah mau mengadopsi langsung masuk ke tahap implementasi, yaitu menggunakan platform yang telah ditawarkan tadi atau menggunakan inovasi yang telah ditawarkan tadi. Kalau kelompok rejection itu tahapannya terhenti pada tahap keputusan, jadi tidak melanjutkan di tahap implementasi. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah tahap konfirmasi, yaitu tahap pemastian di mana seseorang memastikan atau mengkonfirmasi keputusan yang telah diambilnya. Biasanya di tahap ini seseorang sudah mengenal inovasi yang telah mereka gunakan, lalu kelompok ini berusaha mengeksplor memberitahu kepada orang lain tentang inovasi yang telah mereka kenal, seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas segala salah kata ataupun salah dalam penulisan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.